Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes kabel PD buatan dari brand Olight, nama serinya D106cc. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga cuma 22.000. Cukup murah sekali. Silahkan mainkan vouchernya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, mengapa saya katakan murah sekali? Karena dia memiliki daya 100 watt plus ada digital display-nya. Kurang murah apalagi coba. Oke, kali ini akan saya tes kabel PD buatan dari brand Olight ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke power bank Cooktek. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel PD buatan dari brand Olight ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD buatan dari brand Olight serinya D106cc yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, seperti ini kemasannya, khas warna oranye. Oke, lanjut di dalamnya ada kemasan seperti ini plus ada ini semacam kayak sertifikat. Kemudian kita akan dapat kabel PD dari brand Olight seperti ini fisiknya. Dari sisi kabel ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Nah, warna ini semacam kayak biru kolaborasi hitam ya. Nah, oke, lanjut. Lalu kita akan dapat velcro atau tali untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Kemudian kita lihat dari sisi ujung USB-C yang sebelah sini, dia seperti ini desainnya. Nah, lihat ini ada tulisannya Olight seperti ini. Ini karet atau PVC yang sebelah saya pegang ini. Kemudian kita lihat warna portnya ini oranye. Oke, lanjut kita lihat yang sebelah sini USB-C-nya. Lihat ada tulisannya 100 watt. Kemudian ini juga bahannya PVC, lalu ada digital display-nya. Nah, sebaliknya. Kemudian juga menggunakan warna oranye. Lanjut kita lihat dari sisi built-in quality dari kabel Olight nylon braided ini. Lihat nylon braidednya bisa kita lihat ini ya, cukup rapi sekali, tidak ada bahan yang mengelupas atau istilah saya brodol. Nah oke, kita lihat dari sisi ujung yang sebelah tulisan ini, tulisannya cukup rapi sekali, bisa dilihat di sini. Lalu finishingnya juga cukup rapi, lihat tidak jembret. Nah ya, dari sisi port juga cukup bagus sekali, lihat ini. Nah oke, coba kita lihat dari sisi digital display-nya. Ada tulisannya 100 watt dengan tulisan yang sangat rapi. Lihat ini digital display-nya. Lihat di bagian PVC-nya juga menurut saya cukup rapi. Ini ada sedikit, oh bukan, ya kita lihat dari sisi sini, lihat. Nah oke, nah jadi secara finishing produk cukup rapi sekali. Sekarang coba untuk saya colokin bagian USB-C nya ini, apakah
seret atau nyangkut atau bagaimana feel-nya atau rasanya. Coba ini saya hubungkan ke adapter charger QuickTech. Lihat ini, enak. Jadi tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Lihat ini, saya hubungkan lagi, enak. Lalu proses mencabutnya juga tidak terlalu licin bagian kepala kabel PD-nya. Lihat ini, yang bagian sebelah sini saya coba. Nah, enak. Tidak terlalu licin bagian kepalanya. Jadi secara built-in quality, kabel PD OLED digital display 100 watt ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Baik, lanjut tes USB-C e-marker. Buat teman-teman yang belum paham apa itu USB-C e-marker, ibaratnya di dalam sebuah kabel itu kayak semacam chip prosesornya kabel lah ya, kira-kira seperti itu. Tujuannya untuk keamanan dari sebuah kabel itu. Nah, biasanya kabel PD yang ada chip e-markernya minimal dia harusnya 5 ampere 100 watt. 5 dikali 20 volt sama dengan 100 watt, itu harus ada chip e-markernya. Apabila spesifikasinya 5 ampere 20 volt 100 watt, kita cek tidak ada chip e-markernya, kemungkinan itu spesifikasinya kurang valid. Nah ya, biasanya itu 66 watt atau 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 66 watt, tapi ditulis 100 watt 5 ampere 20 volt, kadang seperti itu. Nah ini contoh di spesifikasi OLED ini ya, lihat ada tulisan e-markernya ini. Nah ini saya validasi apakah benar ada atau tidak ya, karena secara spesifikasi bisa dilihat ini dia support daya 100 watt. Oke, coba saya cek dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini, saya sudah masuk ke USB Dr. Finersi, ada tulisannya USB-C e-marker. Ini alat atau aplikasi untuk mendeteksi sebuah kabel ada USB-C e-markernya atau tidak. Oke, ini OLED-nya saya hubungkan, bisa dilihat ini. Nah langsung terbaca. Nah ini salah satu ciri-ciri kabel yang kualitasnya bagus, ada USB-C e-markernya plus dia stabil. Saya pernah melakukan tes sebuah kabel yang kualitas harga murah. Saya colokin ada USB-C e-markernya, tapi kemudian 1 detik dia putus. Itu kualitas e-marker yang harga murah. Ini lihat dia stabil terus, artinya kualitasnya bagus. Sekarang kita lihat dari sisi USB-C e-marker. Lihat dia speednya USB 3.2, sangat bagus sekali. Lihat, kadang saya pernah ada yang USB-C-nya rata-rata ya kebanyakan 2.0. Ini 3.2 Gen 2. Kemudian panjangnya 1 meter. Kemudian lihat ini, voltnya 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt. Sudah sesuai, bisa dilihat di sini. Nah ini kabel yang kualitas bagus. Lihat 100 watt output. Nah 100 watt kita dapatkan dari sini. Volt dikali ampere sama dengan 100 watt. Nah sangat bagus sekali, dari sisi chip e-marker benar-benar ada dan valid gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan salah satu ciri-ciri kabel yang tidak ada USB-C e-markernya dan spesifikasinya tidak valid. Nah ini contoh kabel, anggap merek polosan, bisa dilihat di sini ya. Lihat ini. Ini ada tulisannya 120 watt. Seperti yang saya sebutkan, minimal daya 100 watt itu harus ada USB-C e-markernya. Apabila tidak ada, dia spesifikasinya tidak valid. Biasanya 66 watt 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 66 watt. Lihat ini, saya hubungkan kabel yang spesifikasinya tidak valid, tidak terbaca. Nah seperti ini. Kalau mau dites lebih lanjut, nanti ini ketika digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi, dia akan jalan di turbo charging 33 watt karena Xiaomi itu mendeteksi ampere. Jadi 11 volt dari Xiaomi ampernya 3 ampere sama dengan totalnya 33 watt. Nah itu untuk validasi lebih lanjut. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi, kabel charger OLED 100 watt ini benar-benar ada chip e-markernya dan benar-benar 100 watt 5 ampere 20 volt. Baik, lanjut sekarang tes untuk akurasi digital display dari kabel PD OLED 100 watt ini. Akan saya bandingkan dengan menggunakan USB Dr. Finersi ini. Seberapa akurat digital displaynya, apakah ngaco atau tidak? Oke, saya hubungkan sekarang. Pertama, coba saya tes dengan menggunakan basis 100 watt ini. Nah ini akan saya coba pertama untuk mencharging ke ponsel Samsung 15 watt. Nah biasanya akurasi sebuah digital display itu ketika wattnya kecil dia lumayan akurat, tapi ketika digunakan untuk watt besar, ini nanti akan saya gunakan untuk charging ke power bank 90 watt, dia akan ada sedikit error. Semakin
error semakin besar seperti itu. Biasanya seperti itu. Coba sekarang dari sisi ponsel Samsung dahulu, ini support fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang, lihat ini ya. Nah, lihat start dari baterai 9% fast charging aktif. Nah, lihat ini. Nah, oke. Sekarang tujuan kita untuk cek akurasi digital display. Nah, saya buat seperti ini. Lihat ini perbandingannya. Dari sisi digital display OLED 12 watt. Nah, kemudian dari sisi digital display USB Dr. Finersi 13,5 watt. Nah, lihat dia tadi menyentuh di 13 watt. Nah, 13 watt. Jadi kalau menurut saya kan di bagian digital display OLED ini tidak ada komanya. Jadi menurut saya sama-sama di angka 13 itu menurut saya sudah memiliki tingkat akurat yang cukup bagus. Nah, lihat ini. Nah ya, sama-sama di angka 13. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin sama plek ya, tapi pasti ada beda selisih sedikit. Nah, oke. Sekarang coba saya ganti dari sisi daya kecil sudah. Sekarang coba saya ganti untuk charging ke power bank. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, lihat. Dari sisi OLED ini adapter chargernya support daya 100 watt, power banknya 90 watt. Jadi sudah memenuhi kebutuhan power banknya. Lihat dari sisi digital display OLED, lihat ini 85 watt, 86 watt. Oke, sekarang kita bandingkan dengan ini. Coba saya tata seperti ini, lihat. Nah, ini kalau dilihat dari sisi perkembangan start dari adapter charger ini semakin menurun dayanya, mulai dari USB Dr. Finersi 93 watt ya, kemudian lari di digital display OLED 86 watt, kemudian lari ke digital display power bank QuickTech ini 83 watt. Jadi ya agak bingung yang akurat itu yang mana karena tidak ada standar yang akurat. Nah ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya sama-sama benarnya lah ya, daripada bingung ya. Dari sisi USB Dr. Finersi benar juga akurat, dari sisi OLED juga menurut saya benar juga akurat, dari sisi digital display yang ada di power bank QuickTech juga akurat. Menurut saya seperti itu. Jadi semuanya akurat, saya anggap seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Firec 18 watt. Nah, lihat start dari baterai 10%. Kita lihat indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel charger PD aktif dengan daya 12-13 watt. Oke, kita biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Saya tata seperti ini, lihat ini. Stop kontak 17 watt. Kemudian dari sisi digital display USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,2 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah ya, sudah sesuai. Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt real berada di daya 13,5 watt. Saya ini menggunakan converter dari USB A to C dari brand unit. Karena kabelnya yang di charging, karena yang saya tes kabelnya kabel PD, maksud saya seperti itu ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Lihat ini quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang coba kita lihat dari sisi kabel digital display dahulu. Dia mencapai 13 watt. Nah ya oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Nah, kita tata seperti ini. Lihat dari sisi stop kontak mencapai 19 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi 6,8 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 14,9 watt. Coba saya bandingkan lagi dengan ini. Nah, ini perbandingan dayanya antara ketiga alat ukur ini. Stop kontak 19 watt, USB Dr. Finersi 14,9 watt, sedangkan digital display OLED 13 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Nah, indikator fast chargingnya aktif. Nah, oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi digital display
yang ada di kabel OLED ini PD aktif 16 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek perbandingan antara stop kontak versus USB Dr. Finissi. Saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai 21 watt. USB Dr. Finissi struktur dayanya 9,2 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,9 watt. Lihat ini. Nah, coba saya bandingkan langsung dengan digital display OLED. Ini perbandingan ketiganya. Nah ya, support Vivo Fast Charging 18 watt rel berada di daya mengacu pada USB Dr. Finissi mencapai 17 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Huawei. Lihat start dari baterai 22%, supercharging aktif, ada komanya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display dari kabel OLED ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah lihat nih ya, dayanya sudah naik maksimal di 19 watt, status PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif. Lihat ini. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Nah seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finissi. Nah saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai 23 watt. USB Dr. Finissi mencapai 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 watt. Nah kalau dibandingkan, coba sebentar saya ambil dahulu tabletnya. Lihat ini perbandingan digital display antara stop kontak USB Dr. Finissi dan digital display OLED. Lihat ini. Nah ya, jadi seperti ini perbandingannya. Cukup bagus sekali, support Huawei supercharger protokol 22,5 watt rel berada di daya 20 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 12%, petir double aktif, super fast charging aktif. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perkembangan digital display yang ada di kabel OLED ini. Lihat status PD-nya aktif. Nah ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dia mencapai pada daya 22 watt, PD aktif. Nah digital display membaca seperti itu, 23 watt tadi. Oke, sekarang coba kita ganti untuk melihat dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finissi. Stop kontak 27 watt, USB Dr. Finissi struktur dayanya 9,3 volt kali 2,6 ampere sama dengan 24, sekian watt. Nah ini ya perbandingan dayanya. Nah ini saya tidak bisa memegang perbandingan ketiga alatnya. Coba yang stop kontak saya sisihkan. Nah ini lihat perbandingan antara USB Dr. Finissi versus digital display yang ada di kabel OLED. Lihat ini perbandingannya. Nah seperti ini. Ya ininya cukup bagus sekali, support Samsung Super Fast Charging 25 watt, rel berada di daya 24 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix supercharger 33 watt. Lihat start dari baterai 23%, supercharger aktif, ada komanya 33 watt dengan menggunakan kabel OLED. Oke, biarkan ponselnya layar mati biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi pergerakan daya yang ada di digital display kabel OLED dahulu. Lihat ini, dayanya masih naik, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dayanya perkiraan ini sudah maksimal di 20 watt, 19 watt naik turun, status PD atau fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi versus stop kontak. Kita lihat perbandingannya. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai 24 watt. Dari sisi USB Dr. Finissi 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20,9 watt. Nah coba saya bandingkan dengan digital display OLED. Nah lihat kurang lebih sama. Nah ya cukup bagus sekali akurasinya. Rel berada di daya 20,9 watt ke ponsel Infinix supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%. Dart charging aktif, ada komanya. Bisa dilihat di sini. Nah ya, nah lihat.
Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel OLED ini. Lihat, status PD-nya aktif. Daya maksimalnya 22-21 watt. Nah, ya seperti ini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat, stop kontak mencapai 27 watt. Sedangkan USB Dr. Finersi kita lihat struktur dayanya 9,3 volt kali 2,4 ampere sama dengan 23,2 watt. Dari teori dari charging 33 watt. Sekarang coba kita bandingkan dengan digital displaynya, seperti ini perbandingannya. Nah ya, cukup bagus sekali. Support kabelnya dari charging 33 watt, rel berada di daya 23,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, start dari baterai 9%. Power charging aktif ada komanya, hyper charging. Oke, biarkan layarnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel OLED ini. Lihat, status PD-nya aktif. Nah, lihat ini dayanya masih naik. Nah, lumayan bagus, mencapai 27 watt, mencapai 29 watt, 30 watt, 34 watt, 35 watt, 36 watt. Mentok di 35-36 watt. Nah, lihat ini. Nah, ya, cukup bagus sekali ya. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat perbandingannya dengan USB Dr. Finersi. Nah, oke, dengan stop kontak juga saya bandingkan. Lihat ini. Tadi mencapai stop kontak sudah turun dayanya. Tadi sekitar 38-39. Lihat ini. Nah, perbandingannya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu karakter dari sebuah ponsel yang support power charging 45 watt. Pertama kali kita hubungkan, dayanya langsung naik ke titik daya anggap maksimal. Kemudian turun ke daya stabil. Nah, ini daya stabilnya dia. Nah, seperti ini. Dari sisi stop kontak mencapai 32 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,3 volt kali 2,9 ampere sama dengan 28 watt. Coba kita bandingkan dengan digital display OLED. Tadi mencapai, saya lupa ya. Lihat ini perbandingannya. 32 watt stop kontak, 28 watt USB Dr. Finersi, 26 watt digital display OLED. Nah, ini perbandingannya. Intinya cukup bagus sekali kabel OLED ini yang support power charging 45 watt ke ponsel itel real berada di daya sekitar 28 watt, 27 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger SuperVOOC. Lihat, start dari baterai 4%. SuperVOOC aktif 45 watt, ada komanya. Nah ya, kalau dilihat dari sisi tulisan namanya ultra fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat ini, ketika pertama kali colok tadi mencapai 39 watt. Lihat nih, mencapai 39 watt, PD-nya aktif. Dari sisi digital display membaca seperti itu. Nah, ini sebentar lagi dia akan turun sama kayak seperti ponsel itel. Nah, oke. Coba saya pertahankan pelan-pelan sambil dilihat. Nah, ini sudah turun ya dayanya. Oke, biarkan saja ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak versus USB Dr. Finersi. 33 watt stop kontak, kemudian USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27,8 watt. Nah, ini relnya dia atau daya stabilnya dia. Teorinya SuperVOOC 45 watt, stabilnya di daya 27,8 watt. Nah, rata-rata seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi perbandingan digital display seperti ini hasilnya. Nah ya, cukup bagus sekali. Support SuperVOOC 45 watt, kabelnya real berada di daya 27,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M60 yang support turbo charging 60 watt. Akan saya gunakan dua adapter charger untuk mengetahui kemampuan kabel OLED ini. Pertama, adapter charger Xiaomi turbo charging 33 watt, ini versi Cina 35 watt. Kemudian akan saya gunakan adapter charger dari brand Googtech yang support GaN 65 watt. Pertama, coba dari versi yang 33 watt atau 35 watt dahulu, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%. Mi turbo charging aktif. Nah, ini
logo menurut saya Xiaomi Turbo Charging 33 Watt, tulisannya Mi Turbo Charging, ada komanya. Nah ini, nah ya oke, coba kita cek dari sisi digital display. Nah lihat ini, dia masih naik dayanya menuju titik daya maksimal. Lihat ini, logo PD-nya aktif. Nah mentok di 24 Watt, kita tunggu sebentar, dayanya masih naik. Nah lihat ini ya, kira-kira dayanya maksimal di 25 Watt, PD aktif. Ini Xiaomi Turbo Charging 33 Watt. Oke, coba kita lihat perbandingannya dengan USB Dr. Finissi. Biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Lihat perbandingannya. Stop kontak 31 Watt, kemudian USB Dr. Finissi 8,8 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28,9 Watt. Lihat ini. Nah ini, ketika menggunakan adapter charger Xiaomi Turbo Charging 33 Watt. Nah, coba ini stop kontaknya saya taruh perbandingannya antara USB Dr. Finissi versus digital display OLED. Lihat ini. Nah ini, nah ya cukup bagus sekali, support Xiaomi Turbo Charging 33 Watt. Sekarang saya ganti ke adapter charger yang GaN 65 Watt. Nah lihat, start dari baterai 5%, turbo charging aktif 55 Watt. Nah ini struktur daya yang ada pada ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 Watt itu perkaliannya ya 5 ampere atau ampere kabel dikali 11 volt. Contoh tadi ketika menggunakan adapter charger 33 Watt yaitu 11 volt dikali 3 ampere sama dengan 33 Watt. Karena adapter chargernya menggunakan 3 ampere ya mengikuti kabelnya. Nah kemudian kita beralih ke Xiaomi CubeTech yang 65 Watt. Ini mengikuti kabelnya 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 Watt. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Intinya ampere kabel dikali volt. Nah, kalau Xiaomi 67 Watt itu 11 volt dikali ampere kabel. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi perkembangan digital display yang ada di OLED ini. Lihat status PD-nya aktif. Maksimalnya 46-47 Watt. Dari notifikasi Xiaomi 55 Watt. Nah, dia mentok di sini. 55 Watt, real 46-47 Watt. Oke, sekarang coba kita lihat perbandingannya antara USB Dr. Finissi versus stop kontak. Nah, lihat stop kontak 57 Watt, 58 Watt. Lihat ini. Kemudian USB Dr. Finissi 9,7 volt kali 5,4 ampere sama dengan, lihat ini, 52 Watt. Nah lihat ampernya 5 ampere. Nah seperti ini. Buat tidak 5 ampere bulat ya pasti ada koma atau selisihnya sedikit. Nah seperti ini. Kalau secara teori 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 Watt. Nah coba stop kontaknya saya taruh perbandingannya dengan digital display yang ada di kabel OLED. Lihat ini perbandingannya. 47-48 Watt kabel OLED, kemudian 53 Watt USB Dr. Finissi. Jadi cukup bagus sekali. Performa kabel OLED ini support Xiaomi Turbo Charging 55 Watt real berada di daya 51, sekian Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 3%. Flash charging aktif, mode ponsel mati dahulu. Oke, kita lihat dari sisi perkembangan struktur daya yang ada di digital display OLED ini. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik 34 Watt. Nah ya, dari sisi digital display kabel OLED sudah beres. Sekarang coba kita bandingkan dengan menggunakan USB Dr. Finissi versus stop kontak. Saya tata dahulu seperti ini. Lihat stop kontak 43 Watt. Kemudian USB Dr. Finissi mencapai 9,4 volt kali 3,9 ampere sama dengan 37,3 Watt. Nah, daya seperti ini menurut saya jalan di Vivo Flash Charging 44 Watt. Karena dia berada di daya di atas 33 Watt. Intinya antara di atas 33 Watt sampai 44 Watt itu Flash Charging 44 Watt. Oke. Dari sisi struktur daya sudah selesai. Coba saya bandingkan dari sisi digital display seperti ini. Perbandingan ketiga struktur daya dari alat yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui ada desimalnya atau tidak untuk animasi
flash chargingnya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 6%, flash charging aktif dan ada komanya dengan menggunakan kabel dari brand Olight. Jadi cukup bagus sekali ya. Kabel Olight ini support Vivo flash charging 44 watt, rel berada di daya sekitar tadi 37 wattan. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Infinix 100 watt juga via jalur PD. Lihat start dari baterai 6%, ini akan saya ubah ke hypercharging. Lihat ada komanya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel Olight dahulu. Lihat ini. Dia berada di daya di atas 50 watt. Lihat 59 watt. Nah, coba saya bandingkan langsung dengan menggunakan USB Data Finisi. Lihat dia lihat USB Data Finisi mencapai 71 watt, sedangkan ampernya lihat mencapai 7,6 ampere. Lihat ini. Padahal secara teori berdasarkan USB Data Finisi USB-C mark tadi dia support di 5 ampere. Lihat ini, dia mencapai 8 ampere. Sangat wow sekali. Secara spesifikasi sekali lagi, ini 5 ampere tapi relnya mencapai 8 ampere atau 78,8 watt atau 68 watt. Ya tergantung teman-teman mau lihat dari sisi yang mana. Nah, coba kita lihat dari sisi stop kontak. Nah, kini saya taruh. Lihat stop kontak bahkan mencapai 85 watt. USB Data Finisi 78 watt. Lihat ini. Yang saya suka dia menyentuh di 8 ampere. Sekali lagi, secara teori support di 5 ampere. Lihat. Sangat bagus sekali ya performanya. Jadi realnya dia di atas dari spesifikasinya. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt atau secara adapter charger bawaan Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Kali ini akan saya kolaborasikan dengan menggunakan adapter charger Vention GAN 70 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan lewat USB-C. Nyala indikator warna oranye. Oke, kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel charger Olight. Lihat ini, dia status PD-nya aktif, berada di daya 26-28 watt. Lihat ini 27 ya, naik turun ya, stabil maksimalnya di 28 watt tadi. Lihat ini. Oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Finisi. Saya taruh di sini laptopnya. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai 33 watt. Dari sisi USB Data Finisi mencapai 30,4 watt. Nah, ini sudah sesuai dengan kabel-kabel yang sudah saya tes pada umumnya. Secara dasar USB Data Finisi mencapai 30 watt. Dari teori laptopnya support input daya 45 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support Type-C full fungsi yaitu 20 volt. Sedangkan Type-C charging di sebelah sini 12 volt. Tapi akan saya hubungkan ke Type-C full fungsi 20 volt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, sudah saya hubungkan ke Type-C full fungsi yang sebelah sini. Sedangkan yang ini Type-C charging. Lihat indikatornya sudah nyala warna oranye. Oke, kita lihat dahulu dari sisi digital display Olight kabel ini. Lihat, dia PD aktif dengan daya maksimal 15 watt. Nah, kalau dilihat dari daya watt itu rendah ya. Sekarang coba kita lihat dari sisi struktur daya. Yang saya hubungkan itu Type-C 20 volt. Nah, lihat ini dari sisi stop kontak 18 watt. Nah, lihat ini. Nah, dari sisi volt yang kita jadikan acuan itu volt. Kalau laptop Windows, ini Windows 11, lihat 19,7 volt. Nah, dia menyentuh di 20 volt. Tidak mungkin 20 volt bulat, tidak mungkin, tapi pasti ada di bawahnya. Ya, lihat ini. Kalau dibuatkan 16,4 watt lumayan rendah, tapi sekali lagi patokan kita ada di volt. Jadi kabel ini support untuk charging ke laptop dengan membutuhkan input daya 20 volt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooltech yang support GAN 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih,
start dari baterai habis total atau 1%, bisa dilihat di sini. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang coba kita cek ponselnya. Lihat, terisi 72% dalam waktu 30 menit. Artinya per menit nambah lebih dari 2%. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat, temperatur adapter charger 53,9 derajat Celcius, panas agak menyengat, wajar ya karena disub dengan daya yang sangat besar sekitar 55 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ini ponsel. Temperatur ponsel hangat normal cuma 39 sampai anggap ini, lihat 39,9 atau 39,8 derajat Celcius, hangat normal. Sekarang coba saya cek dari sisi chip e-markernya atau digital display-nya, ini yang ada di kabel. Chip e-markernya atau digital display-nya cuma 35,1 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 52 menit. Coba kita cek ini ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 52 menit. Nah, kita lihat dari sisi digital display-nya masih jalan di daya 6 watt atau 3 watt ya. Oh, sudah 0 watt. Jadi, ini masih naik turun dayanya. Jadi, saran saya ketika ponselnya sudah penuh, segera dicabut biar usia pakai baterai dari ponselnya awet. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD OLED 100 watt yang ada fitur digital display-nya. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus sekali, baik dari sisi nylon braided maupun finishing produk yang sangat rapi sekali. Selain itu, dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya, dia support semua fast charging alat tes ponsel saya. Mulai dari ponsel fast charging daya paling rendah tadi ke Samsung 15 watt, dia aktif fast chargingnya, hingga ponsel yang daya paling tinggi Infinix 100 watt, dia juga aktif fast chargingnya. Lalu dari sisi chip e-marker juga kabel ini dilengkapi dengan chip e-marker dengan struktur daya. Dia support arus 5 ampere 20 volt sama dengan totalnya 100 watt, sudah sesuai dan sangat akurat. Lalu dari sisi rail ampernya dia, tadi saya tes ke Infinix 100 watt ya. Dari sisi spesifikasi dia support arus 5 ampere, railnya mencapai 8 ampere. Jadi railnya dia di atas dari spesifikasinya dia. Lanjut dari sisi speed charging, tadi saya tes ke Xiaomi Poco M6 Pro yang start dari baterai habis total hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 52 menit. Dan menurut saya ini setara dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Kalau kabel charger bawaan ponsel itu 6 ampere, sedangkan adapter chargernya 67 watt. Nah, ini kabel 5 ampere bisa menyamai speed chargingnya dengan kabel 6 ampere. Jadi cukup bagus sekali. Selain itu, kabel ini juga support untuk charging ke laptop ya. Tadi saya tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt ataupun Advance Soulmate X yang support input Type-C, yaitu Type-C full fungsi 20 volt. Dia juga support di 20 volt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video tes kabel PD OLED 100 watt ini. Secara keseluruhan, performa kabel ini cukup bagus sekali, built-in quality maupun kemampuan ampere railnya ataupun speed chargingnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel PD OLED 100 watt ini dan alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.